Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan bagaimana cara pengerjaan untuk eh, soal JK tipe SS006A. Oke. Nah, di sini kita sudah punya kerangka laporan, lalu untuk tabel bantunya juga sudah dibuat. Nah, kita mulai dengan pengisian rumus untuk ini dulu ya, tipe rumahnya dulu. Namun angka baiknya, tips dari saya itu kita keluarkan dulu komponen yang kita ambil dengan menggunakan pengambilan teks ya. Di sini yang menggunakan pengambilan teks itu ada kode tipe. Nah, di sini semua komponen ini alangkah baiknya kita keluarkan dulu dari kodenya. Oke, kita mulai dengan tipe rumahnya terlebih dahulu. Jadi mengambil menggunakan left ya, karena yang kita ambil itu yang R-nya aja. Left, komanya koma 1. Oke, nah seperti ini dulu ya. Lalu untuk luas bangunan itu mengambil dari ini, 3 ini ya, karakter ketiga, lalu 3 digit yang kita ambilnya. Kita menggunakan rumus mid 3,3. Oke. Nah, perlu diingat ketika kita menggunakan rumus left, mid, atau right yang outputnya itu berbentuk angka, itu harus ditambahkan value seperti ini. Oke. Nah, ini maka nilainya ini sudah berbentuk angka. Lalu untuk yang luas tanah itu sama dengan tadi menggunakan mid. Nah, cuman yang sekarang itu karakter ketujuh, lalu 3 karakter yang kita ambil. Sama seperti tadi, ini menggunakan value. Nah, untuk yang harga tanah, ini menggunakan karakter terakhir, yaitu menggunakan right. Ya, ini koma 1. Oke. Nah, saya merekomendasikan untuk menggunakan atau mengeluarkan dulu seluruh kode-kode yang dimintanya. Nah, kalau sudah punya seperti ini kita sudah siap untuk masuk ke rumus-rumus yang diminta. Oke. Nah, kita mulai di tipe rumah dulu. Di sini tipe rumah itu menggunakan fungsi logika dengan ketentuan R itu merupakan ruby, K kristal, dan juga M kecil. Oke. Nah, kita mulai dengan pemahamannya dulu. Saya mengasih tips kalau di soal itu sebenarnya udah masuk ke rumus if-nya. Jadi kalau kita bisa baca soalnya itu mestinya bisa juga untuk mengisi rumus if-nya ya. Karena kita contoh ya. Di sini keterangan jika itu adalah keterangan mulai if-nya. Kita coba di sini. Nah, di sini kalau kita perhatikan jika kode tipenya sama dengan R. Nah, ini tinggal gini teman-teman. Jika kita simpan di sebelum left tadi. Nah, gitu. Nah, jika kodenya adalah itu sama dengan yaitu R. Nah, maka tadi tipe rumahnya adalah Ruby. Nah, perlu diingat if itu asal logika awalnya udah benar sampai keterangan benarnya sudah sesuai, itu bisa kita copy karena logikanya sama, hanya rubah nilainya saja. Tadi R, sekarang M. M itu tadi mutiara. Lalu yang terakhir, karena kita asumsi tidak ada lagi kode yang lain, itu boleh langsung yang K ya, kristal. Oke, nah, seperti ini. Nah, ini sudah beres. Nah, ini juga sudah beres. Nah, ini untuk menggunakan format selnya. Ini kita pilih yang custom. Nah, ini tinggal kasih spasi kutip M2 seperti itu. Oke. Nah, untuk harga tanah, sorry yang tadi ini harga tanah harga bangunan. Oh, harga bangunan. Sorry, ini kita tukar sini ya. Nah, ini kita tukar ini. Sorry. Ya udah, kita ulangi lagi. Right ya. Right dulu. Sorry. Komanya koma 1. Nah, untuk harga tanah sendiri, nah ini kalau kita baca di keterangan soalnya, harga tanah di sini menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu ya yang berasal dari tabel harga tanah dengan mengikuti data luas tanah sesuai tipe rumahnya. Nah, sini kita lihat dulu tabel bantunya. Nah, di sini tabel bantu yang akan kita gunakan itu tabel harga tanah. Nah, perlu diingat teman-teman, di sini kalau kita lihat sebenarnya ini bukan mirip, memang tabelnya VLOOKUP, tapi kita harus tahu dulu. Kita bisa aja menggunakan VLOOKUP ataupun VLOOKUP ya kalau kasus seperti ini, asalkan
lookup value-nya sudah tersedia. Kita lihat kalau kalau VLOOKUP dulu ya. Jadi kan begini tipe datanya. Nah, 50, 100, 150 dan 200 itu kan belum tersedia. Kan 50 artinya ini, 100 artinya ini. Ini mau nggak mau ini mesti menggunakan if, ya. Nah, sekarang kita lihat kalau menggunakan Ruby misal Mutiara, ini sudah ada atau belum? Oh, ini sudah ada. Nah, saya sarankan kalau misalnya kasusnya seperti ini kita boleh menggunakan lookup. Misal kita kasih nama data lookup. Nah, seperti ini. Oke. Nah, konsepnya sama. Jadi yang luas tanah ini yang 50, 100, 150 sama 200 ini itu kita definisikan dulu menggunakan if, namun di sini kita tidak perlu informasi dia tuh 50, 100, 150 dan 200-nya, tapi kita butuh informasi bahwa dia itu baris kedua, baris ketiga, baris keempat dan baris kelima. Nah, sekarang kita coba. Nah, sesuai dengan saran saya dari kemarin, alangkah baiknya kita pisahkan dulu if-nya ya. Kita mulai dengan if-nya. Oke. Jika luas tanah tuh lihat. Nah, ini kan ada 50 itu 51 sampai 100, 100 itu 11 sampai 50 dan seterusnya. Nah, ini saya rekomendasikan menggunakan perbandingan lebih dari jika luas tanahnya ya lebih dari 200, maka nah 200 kan tadi ini. Kalau kita lihat di tabel bantu ya. Nah, dia baris kelima. Nah, tulis 5 seperti ini ya. Seperti biasa, if itu tinggal kita copy paste. Nah, yang ini tadi 150 ya. Oke. Ini berarti yang keempat. Kita paste lagi ini 100. Ini 3. Nah, lalu yang 50. Oke, 50 benar, ininya 2 dan ini kalau tidak ada anggap 0 saja. Oke. Nah, seperti itu. Ini if untuk menentukan dia apakah di baris 2, 3, 4 atau 5. Nah, sekarang kita copy, kita ini ya, jadikan bekal dulu untuk rumus kita. Nah, harga tanah sesuai dengan yang tadi saya katakan, ini lookup bisa lebih mudah. Oke. Nah, di sini tinggal kita lihat lookup value-nya, berarti yang tadi Ruby Kristal Mutiara ya. Jadi yang kita lihat ini Ruby Kristal Mutiara. Lalu di sini tabelnya tadi data lookup dan row index number-nya yang tadi kita rumus menggunakan if. Lalu ini tinggal terakhir koma false atau boleh koma 0 ya. Enter. Nah, kita lihat apakah hasilnya sudah sesuai. Nah, ini ada perbedaan nilai ya. Nah, ini tuh karena dikalikan dengan luas tanahnya. Nah, dikalikan luas tanahnya. Nah, itu sudah sesuai. Boleh kita double klik aja. Nah, seperti itu udah beres untuk yang rumus harga tanah. Untuk harga bangunan, nah ini kita lihat tabel bantunya dan lihat dulu di rumusnya apakah benar dia menggunakan lookup. Nah, fungsi pembacaan tabel bantu tabel harga bangunan tadi sesuai ya. Itu tadi menggunakan lookup. Tinggal kita lihat, oh yang ini tipe seperti ini itu menggunakan lookup juga. Sekarang misalnya saya kasih nama data satu aja ya biar gampang. Nah, di sini berarti kan udah pasti dia barisnya baris kedua ya, dan lookup value-nya berarti S, M atau L. Nah, kebetulan karena kita sudah buat di sini, kita tinggal tambahkan di depannya ini HL aja. Tinggal kita tab, nah, lalu tambahkan tabelnya tadi data 1, koma. Nah, di sini row indexnya tinggal kita ketik 2. Oke, lalu ini tinggal add aja. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Lalu untuk yang biaya sertifikat itu menggunakan, nah di sini kita lihat fungsi logika dengan ketentuannya. Nah, seperti ini. 116 dia 5%, 158 7% dan 219 tadi 9%. Nah, ini tinggal seperti ini ya, seperti biasa. If itu, nah jika luas tanahnya tadi 116 ya, sama dengan 116 maka 5%. Nah, kali dari harga tanahnya itu nanti belakangan aja ya.
bisa nanti kita simpan terakhir. Apakah if sampai sininya dulu benar. Nah, seperti ini. Yang kedua itu berarti 158. Lalu di sininya 7%. Dan terakhir, asumsi itu tidak ada lagi luas tanah yang lain, maka 9%. Nah, ini masih mentah, belum dikalikan dengan harga tanahnya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kita lihat benar tidak hasilnya harga tanah ya. Oke. Nah, ini udah benar ya, 7963.200. Oke. Nah, ini boleh, kalau udah beres tinggal kita double klik saja. Nah, harga rumah itu kita ambil menggunakan mana tabel rumah itu? Tabel rumah. Nah, ini penjumlahan harga tanah, harga bangunan, dan biaya sertifikat. Ini boleh menggunakan pertambahan manual, boleh juga menggunakan sum. Nah, seperti ini, saya menggunakan sum. Beres. Oke. Nah, ini kita buang hasil kodetan tadi. Nah, lalu untuk ini, fungsi statistik, ini supaya mudah, kita gunakan di sini ada fiturnya. Tidak usah ngerumus lagi. Yang pertama, sum. Nah, kita perhatikan datanya harus benar. Oke. Tertinggi berarti max. Tinggal kita seleksi lagi. Terendah itu berarti min. Dan rata-rata itu menggunakan average. Seperti ini. Nah, lalu di sini ada jumlah rumah dan total harga rumah. Ini menggunakan, kita lihat. Nah, ini menggunakan count if dan yang ini menggunakan sum if ya. Count if. Nah, yang count if itu kita rank-nya itu yang ada kata ruby, mutiara, dan kristal. Tapi yang kolom ini kita absolutkan, tekan F4. Oke, lalu koma, kriterianya berarti yang ini. Enter. Oke. Nah, sesuai. Total harga menggunakan sum if. Sama, untuk ranknya itu yang kolom yang ada ruby, kristal, mutiara. Lalu kita absolutkan. Nah, kriterianya tetap yang ruby, kristal, atau mutiara. Lalu yang terakhir, sum rank itu yang sedang kita cari, yaitu total harga rumah. Jangan lupa dikasih absolut atau F4 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai untuk rumus yang soal SS006A. Untuk selanjutnya di sini kita mulai ke sort filter, namun kita akan benarkan dulu ini ya, kita rapikan dulu sheet-sheetnya. Nah, ini kita ubah jadi laporan strip 6A seperti itu. Yang ini kita kosongkan data. Nah, ini pencet delete. Oke. Nah, ini udah. Lalu kita akan mulai dengan sort filternya. Kita mulai dengan duplikatnya. Seperti itu. Kita beri nama sort filter. Oke. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita lihat dulu soalnya untuk sort filter atau pangkalan data ya. Nah, kita lihat. Di sini untuk yang pengurutannya atau sortingnya, tipe data secara ascending dari yang terbawah, harga rumah dari descending, berarti yang tertingginya. Kita lihat, kita blok data tabelnya, lalu gunakan di sini sorting, custom sort. Di sini tadi mintanya tipe rumah ya, tipe rumah itu secara ascending, berarti A to Z. Lalu satu lagi harga rumah dia mintanya tadi descending dari yang terbesar ke yang kecil. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini ada filter. Di sini mintanya menggunakan advanced filter. Nah, di sini advanced filter itu kita harus buat dulu tabel untuk filternya. Kita lihat di soalnya. Nah, di sini tipe rumah luas tanah ya, dengan ini kristal mutiara, lalu yang luas tanahnya lebih dari sama dengan 200. Oke. Tipe rumah kita ambil dulu dari sini aja. Tipe rumah. Tipe rumah.
begitu luas tanah. Oke, seperti itu. Nah, di sini tipe rumahnya tadi kristal dan mutiara. Kristal, bawahnya mutiara. Lalu di sininya lebih dari sama dengan 200. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya advance filter itu kita mulai dengan cara blok dulu tabelnya. Lalu kita masuk ke data, lalu di sini ada advance filter. Nah, di sini kriterianya yang tadi kita buat, kita blok. Oke, lalu di sini kalau kita ingin dia ada ini ada duplikatnya, berarti di copy to another location. Nah, supaya tidak mengganggu tabel atas ya. Ini kita blok aja. Oke, tinggal kita oke kan. Maka di sini, nah sesuai yang diminta soal, nah dia mintanya nomor 9 dan nomor 2. Oke, lalu untuk yang terakhir, untuk yang grafik, A. Nah di sini ini ada data penjualan rumah Batavia Estate, tipe rumah ini, tipe rumah di sini jam Mei kalau salah, Mei ya, Mei berapa? Di sini ya Ruby Kristal Mutiara. Ini 12, 13, 10, 20, 25, 14, 16, 17, 18, 8. Lalu bulannya 16, 19, 18. Untuk yang Mei-nya 14, 15, 20. Ini totalnya tidak perlu diketik ya, tidak perlu dirumus, sorry. 38, 89, dan terakhir 70. Nah, lalu kita berikan bordernya seperti ini, lalu kita beri warnanya dulu. Nah, seperti ini data penjualan rumah, Batavia Estate. Nanti untuk yang teman-teman ini silakan diperbaiki format. Di sini saya cepat-cepat aja ya. Karena untuk pengaturan saya yakin insya Allah rekan-rekan pasti pada bisa. Dari mulai teksnya, jenis huruf, lalu ada ukurannya. Ini judul berarti besar ya, 12. Belum di match. Nah, gitu. Ini dari tebal. Oke. Oke, nah kita mulai untuk yang ini. Ini grafik total penjualan, berarti gampang. Ini kita ambil data total, lalu kita ambil data tipe rumah. Oke, kita masuk menunya ini pie ya. Pie-nya berbentuk 3 dimensi. Nah, kita lihat. Oh, di sini grafik perbandingan total grafik perbandingan total penjualan. Nah, seperti itu. Nah, nanti tulisan juga silakan rekan-rekan ini ya, atur sendiri nanti. Total. Ya, lalu simpan di sebelah sini dikit. Nah, lalu di sini, nah yang sebelah sini kan dia minta ada datanya ya. Di sini tinggal kita klik, ada data label.
seperti itu. Nah, kalau dia minta format persentase, berarti kita format data labelnya. Nah, di sini mintanya persentase, value-nya kita hilangkan. Oke. Nah, yang birunya dia agak angkat dikit, tinggal klik aja yang birunya, angkat dikit. Nah, seperti ini. Maka ini sudah selesai. Oke. Nah, lalu untuk yang satunya lagi, yang diagram kolom ya. Nah, ini menggunakan data dari tipe rumah ini, Mei sampai Mei ya. Kita blok seperti ini. Insert, kita pilihnya yang ini, 3 dimensi seperti ini. Nah, kita boleh menggunakan di sini ada quick layout-nya. Kalau misalnya nanti ada yang layout yang sesuai dengan diminta maaf. Nah, seperti ini. Jumlah dan bulan. Jumlah dan bulan. Ini teman-teman tinggal sesuaikan aja ya untuk jenis hurufnya. Saya di sini langsung aja grafik perbandingan penjualan rumah, perbandingan penjualan rumah, ini pensiunan. Mau juga silakan pensiunan juga. Nah, ini diberikan ini ya, dia ada outline nya seperti ini. Kalau kita simpan di bawah. Nah, oke, ini kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kita sudah punya keseluruhan kerangka laporan, tabel bantu, laporan 6A, short filter, lalu grafik 6A. Nah, sekarang selanjutnya kita beri header footer, tapi sebelumnya kita atur dulu kertasnya. Nah, supaya mudah, kita atur dulu menggunakan ini. Nah, saya biasanya menggunakan print, karena biar kelihatan semua. Jadi di sini kita menggunakan entire workbook dulu, atur seluruhnya jadi A4. Lalu di sini kita orientationnya atur sesuai dengan masing-masing sheetnya. Yang pertama ini landscape. Nah, lalu ini ada yang kepotong, berarti kita gunakan scaling fit all column. Nah, seperti ini. Next, ini sama landscape lalu A4. Nah, lalu kalau tidak usah di scaling, kalau misalnya dia cukup, ini juga sama A4 landscape. Ini perlu di scaling. Lalu yang ini sama landscape A4 lalu di scaling juga. Nah, dan yang terakhir ini A4 portrait. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah, ini kita tinggal berikan header footer. Header footernya itu di sini grafik nama grafiknya, lalu di sini nomor ujiannya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama. Di sini cuma di bawah doang kerangka laporan. Nah, ini insert header footer. Nah, header footer di Excel itu dia dapat ini ya, dari masing-masing headernya itu ada 3 sesi, kiri, tengah, sama kanan. Nah, yang ada di kerangka laporan itu di sebelah bawah kiri. Di sini kita tulis kerangka laporan. Nah, ini real 10 ya, kerangka laporan ada bentuknya sama. Insert header footer di bawah tabel bantu. Nah, ini kalau yang laporan itu ada headernya ya, ini laporan 6A lalu nomor ujian. Kita masuk ke header footer lagi, nomor ujian. Nah, misalnya nomor ujiannya kita tidak tahu berapa. Kalau itu adalah nomor ujian peserta masing-masing.
sini laporan besar sebenarnya. Besar semua laporan sip 6A. Oke, nah ini seperti itu. Tulisannya mau ya aku tulis sendiri ya, sesuaikan. Cepat-cepat aja ya. Kita langsung masuk episode ini biar tidak nanti lagi. Seperti tadi, insert header footer lagi sebelah sini, lalu di bawahnya itu footernya soft filter 6A. Dan yang terakhir di sini itu grafik 6A, sama dia ada ini ya, nomor ujiannya. Di sini grafik 6A. Nah, seperti itu. Nah, ini udah semua, tinggal penyimpanannya. Jangan lupa penyimpanan itu satu format Excel-nya seperti ini, set. Ya. Lalu bisa juga ini PDF. Lalu kita pilih option. Di sininya entire workbook. Lalu kita aplikasikan saja seperti ini. Tinggal disimpan. Oke. Nah, ini ya. Sorry. Ini audio. Nah, ini Batavia Estate. Nah, ini yang sudah kita buat barusan. Oke, udah putarnya ada. Nah, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan apa yang barusan saya peragakan bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.